Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratain Dila Zahran, PEM 1957051010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi teori informasi. Langsung aja ke penjelasannya. Jadi, teori informasi adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep informasi, pengukurannya, dan penerapannya. Tujuan dari teori informasi ini adalah memecahkan masalah komunikasi, transmisi informasi dengan cara yang efisien, waktu, dan ruang minimum. Revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisi secara efisien menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi seorang komputer engineer. Jadi ada 3 jenis teori informasi. Yang pertama, informasi sintaksis terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Lalu yang kedua, informasi semantik terkait dengan makna pesan. Lalu yang ketiga, informasi pragmatis terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Jadi tujuan utamanya ini bagaimana urutan simbol atau informasi sinyal tersebut dapat dikodekan secara efektif untuk transmisi dengan cara listrik. Sumber informasi ada 3. Yang pertama tanpa memori, kedua tidak bergerak, dan yang ketiga diskrit. Tanpa memori yaitu maksudnya simbol yang dihasilkan dari pesan sumber bersifat independen. Tidak bergerak yaitu gagasan tentang sumber yang tidak bergerak tidak menuntut perubahan terhadap waktu. Lalu yang terakhir diskrit, jadi sumber ini menghasilkan simbol independen dalam satuan waktu yang berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu probability, entropy, dan interface. Jadi satuan ukuran informasi dinyatakan oleh entropi. Entropi menguantifikasi nilai ketidakpastian pada sebuah variabel data. Entropi merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dinyatakan dengan byte. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya byte rata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberitahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya yaitu Px. Satuan dari entropi Hx adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi bisa didefinisikan sebagai berikut. Ini didefinisikan sebagai berikut. Ini Hx sigma sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu di sini ada tabel 1.1 probability. Di sini misalkan kita mau mengirimkan teks pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Jadi di sini ada simbol PENDIKA yang kemunculan P ini 1 yang memiliki probabilitas 0,1, terus yang E1 kemunculannya 1 probabilitasnya 0,1, N di sini ada kemunculannya ada 2 jadi probabilitasnya 2, D kemunculannya 2 probabilitasnya 0,2, I kemunculannya 2 probabilitasnya juga 2, lalu K kemunculannya 1, A kemunculannya 1, dan probabilitasnya sama-sama 1. Jadi di sini jumlah kemunculannya adalah 10 dan probabilitasnya adalah 1. Lalu di sini ada tabel self entropy. Di sini semakin tinggi probabilitasnya suatu simbol, maka self entropinya semakin kecil. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kita udah ngitung probabilitas dari pendidikan dan udah dapet data probabilitasnya. Nah, jadi semakin tinggi probabilitasnya, jadi semakin kecil self entropinya. Jadi karena ini 1, self entropinya 3,322. Nah, kalau misalnya probabilitasnya 0,2 itu dia jadi self entropinya lebih kecil, jadi 2,322. Jadi kayak 1 lebih besar daripada 2 gitu, probabilitas 1 lebih besar dari 2 self entropinya.
Yang ini tabel ketiga, entropi. Jadi di sini kan tadi udah ada probabilitasnya, terus ada self entropinya, terus di sini ada entropinya. Ini entropinya semua nilainya sama. Terus jumlah probabilitas 1, terus entropinya 2,0254 dan byte yang dikirimkan 20,254. Tuh, maka yang dapat diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 200254 dan byte yang dikirimkan 2254. Yang selanjutnya cryptanalysis. Jadi ekskripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan sebuah informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikarenakan enskripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enskripsi. Jadi elemen sistem kriptografi itu ada 4. Yang pertama plain text, kedua ciphertext, yang ketiga cryptographic algoritma, yang keempat key. Jadi plain text itu ya adalah pesan sumber yang pertama dibuat oleh user, dapat dibaca oleh orang umumnya. Lalu kalau ciphertext itu adalah bentuk setelah pesan dalam plain text telah diubah bentuknya menjadi lebih aman dan tidak dapat dibaca. Proses pengubahan plain text menjadi ciphertext disebut encryption dan proses membalikannya kembali disebut decryption. Lalu yang ketiga, cryptographic algorithm, yaitu mekanisme atau tahapan yang digunakan berdasarkan operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Key yaitu kunci yang digunakan berdasarkan cryptographic algoritma untuk melakukan proses enskripsi dan deskripsi. Jadi kepada pesan yang dikirimkan. Jadi ini berarti bahwa hanya user yang punya kunci atau key aja yang bisa mendeskrip sebuah pesan dalam bentuk ciphertext. Di sini ada contoh gambar skema proses enskripsi dan deskripsi. Jadi di sini ada plain text, ekskripsi, deskripsi, dan ciphertext. Nah, ini plain text menuju ekskripsi, lalu enskripsi menuju ke ciphertext, lalu ciphertext ke deskripsi, dan deskripsi kembali ke plain text. Lalu yang selanjutnya algoritma kriptografi. Ini ada dua, yaitu algoritma block cipher dan stream cipher. Jadi algoritma block cipher ini adalah algoritma kriptografi yang bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Jadi, dalam sekali proses, enskripsi atau deskripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Kalau stream cipher yaitu algoritma dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi, format data berupa aliran dari byte untuk kemudian mengambil proses enskripsi dan deskripsi. Apa hubungannya antara cryptanalysis dan kriptologi? Jadi ini definisinya. Cryptanalysis itu adalah cara yang digunakan untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang sebenarnya. User yang melakukannya disebut cryptanalyst. Kalau kriptologi itu adalah studi yang dilakukan untuk mempelajari segala bentuk tentang kriptografi dan cryptanalysis. Contohnya nih, ada contoh pada data tersimpan. Nah, jadi ini dokumen teks, ini plain text-nya atau plain.txt. Jadi ini ada contohnya ketika saya berjalan di pantai, saya menemukan banyak kepiting dan merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan. Nah, ini di-convert atau dijadikan ciphertext atau cipher.txt menjadi kode seperti ini yang sulit dibaca.
Lalu di sini ada contoh gambarnya juga. Ini plain text-nya, ada gambar sebuah wanita, terus ini diubah menjadi zipper text-nya, terus jadi kayak bintik-bintik banyak gitu. Jadi kalau disimbolin, P itu sama dengan plain text dan C itu zipper text. Maka fungsi pemetaan P ke C disebut E atau encryption. Ini rumusnya. Terus fungsi pemetaan C ke P disebut D, description. Dengan menggunakan K atau K, fungsi enskripsi dan deskripsi berubah menjadi seperti ini. Rumusnya ini untuk yang enskripsi, lalu yang ini untuk deskripsi dengan ekivalen menjadi yang ini seperti berikut. Lalu di sini ada skema proses enskripsi dan deskripsi ke K-nya. Jadi K ini ke enskripsi, jadi plain text ke enskripsi, lalu di sini juga K ke enskripsi, lalu ke zipper text, terus zipper text ke deskripsi. Nah, K ini juga ke deskripsi, lalu ke plain text. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.